Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dakwahnya adalah la ilaha illallah. Berapa tahun? 13 tahun yang menegakkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga kaumnya Nabi Muhammad SAW dan tentu kaum-kaumnya yang dulu diceritakan dalam Al-Quran, dan yang banyak diceritakan adalah kaumnya Nabi Muhammad SAW. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika dikatakan kepada mereka, berucaplah la ilaha illallah, mereka yastakbirun, menjadi sombong. Dan ikhwan jazakumullah ya, itulah dakwahnya para rasul, yaitu la ilaha illallah. Lalu dakwahnya adalah la ilaha illallah. Terus kita lihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Apa dakwah beliau? Sehingga negara ini apa benderanya? Bisa antum melihat apa? Dakwahnya adalah apa? La ilaha illallah. Iya. Dakwahnya adalah la ilaha illallah. Para rasul tersebut ikhwan jazakumullah ketika mendakwahkan la ilaha illallah, apakah mereka mendapat sambutan dari umatnya? Lalu para rasul tersebut menjadi kaya karena dikasih uang oleh umatnya tersebut? Apakah rasul tersebut lalu menjadi ustadz mereka? Maksudnya kalau kita datang di tempat dakwah begini lalu disambut ahlan wa sahlan, fadl, duduk, dikasih fadl, Anda mau berdakwah, fadl, dikasih asir, dikasih syai, masya Allah tabarakallah di sini. Para rasul tersebut yang langsung mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk Nabi Rasulullah SAW. Ketika mendakwahkan apa yang diperintahkannya, apakah mendapatkan fasilitas-fasilitas tersebut? Ternyata tidak ya. Mereka diusir, mereka disakiti. Bahkan ketika Rasulullah SAW mengajak kaumnya yang di Taif itu sampai dilempari sampai kakinya berdarah. Dan kalau Rasul SAW ini bukan Rasul yang rahmah, wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin, tentulah Rasul SAW akan menyerahkan kaumnya tersebut kepada seorang malaikat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malaikatul jibal, mau membalikkan orang-orang yang tidak mau didakwai tersebut sehingga mereka mati seketika. Akan tapi enggak ya Rasul, rahmatan lil alamin. Itu ya. Itulah para rasul dari zaman dahulu ketika mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Maka itu ya. Dan ini diabadikan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dalam surat Az-Zariyat 51 atau 52 gitu, yang bunyinya para rasul tersebut apa ketika mendakwahkan kalimat la ilaha illallah yang ketika dan mendapatkan celaan dan jelekan dari para umatnya. Wa kadzalika ma arsalna min qablika mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Afan. Wa kadzalika ma atal ladina min qablihi mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Dan yang begitu tidak datang kepada mereka seorang rasul pun kecuali rasul itu dikatakan sahir aw majnun. Padahal rasul itu mendapatkan kalimat la ilaha illallah wa jazakumullah. Allah lah yang telah memberi rezeki kita, yang telah menciptakan mereka, kurang apa Allah Subhanahu Wa Taala ini mengasih nikmat kita. Dari kita tiada ditiadakan. Kecil kita dikasih ini balas. Ini apa? Iya, oksigen ini balas. Ihsan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ini enggak ada habisnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ini mau menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, la tuhsuha, enggak akan bisa menghitungnya. Gitu aja kita cuma mukhlishina lahuddin dengan la ilaha illallah tersebut, yang mana dengan dakwahnya para rasul tersebut,
menolak, bahkan menyakiti orang yang berdakwah tersebut. Maka itu ikhwan jazakumullah, kalau kita kembalikan hal tersebut, yakni perkataan-perkataan jelek kaumnya para rasul, yang rasul tersebut mendakwakan kalimat la ilaha illallah lalu dikatakan sahir, dikatakan tukang sihir, dikatakan majnun, dikatakan bahwa itu orang gila. Coba, dikatakan orang gila, dikatakan dia itu bahwa sahir, tukang sihir. Itu jangan heran. Jadi itu hal yang biasa kalau sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika mendakwakan la ilaha illallah lalu dikatakan dia itu Wahabi, dia itu punya mazhab sendiri. Telah ada dalam Al-Quran. Jadi ikhwan jazakumullah, itulah pengalaman anak selama ini sebelum mengenal manhaj salaf ini. Dan alhamdulillah ikhwan jazakumullah, semoga aja ya yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ditetapkan kita meniti manhaj ini sampai hatta ya'tiyahul yaqin, sehingga datang kepadanya yakin, yakni al-maut. Karena ikhwan jazakumullah, kita ini beramal harus sampai ajal menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemputmu. Bukan seperti keyakinan-keyakinan orang sufi, yang mereka itu tentu menyimpang jauh dari manhaj salaful ummah, nggak diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para murid-muridnya. Yaitu mereka mengatakan bahwa bukan waktunya ya. Mereka mengatakan bahwa jadi di masyarakat ini ada 4 tingkatan, yaitu syariat, torekot, hakikat, dan ma'rifat. Ketika mereka sudah sampai ma'rifat, mereka nggak butuh lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah rambutnya panjang, kukunya panjang, mereka sholatnya di Mekah. Kemana kalau sholatnya di Mekah, orang perbedaan waktunya aja 4 jam kok. Iya. Mana mungkin itu ikhwan jazakumullah. Kalau hal seperti itu nggak bisa percaya kecuali orang-orang yang nggak punya ilmu. Iya, nggak punya ilmu. Baik itu ilmu yang zahir ataupun ilmu agama.